ya dari materi ini, yaitu kelainan kelenjar saliva. Oke, jadi kelainan kelenjar saliva itu banyak banget. Ini pun sebenarnya saya ambil dari e-book juga, dan bawah-bawahnya itu ada banyak sebenarnya. Ada tumor, ada neoplasia ganas, ada jinak, dan sebagainya. Tapi kalau yang ini, saya ambil yang saya bold kuning aja, yang saya jelaskan lebih detail. Jadi yang terkait dengan developmental abnormalities ya, atau perkembangan abnormal, yaitu yang pertama ada saya ambil yang sialolithiasis atau batu saliva. Kemudian ada mukokal dan ranula, ini juga sering terjadi. Kemudian Maramyxovirus mumps atau parotitis epidemica, atau nama bahasa alamnya gondongan ya. Kemudian ada bacterial sialadenitis, yang saya ambil adalah acute and chronic bacterial sialadenitis, kemudian kondisi imun atau Sjögren syndrome yang sering terjadi, dan sialorea atau nama lainnya tadi hipersalitas. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan, saya tanyakan kembali, saya tawarkan kembali. Oke, kalau sudah jelas, saya mulai untuk kelainan kelenjar saliva. Yang pertama adalah sialolithiasis ya. Jadi, kalau sialolithiasis itu apa? Ialah massa organik terkalsifikasi yang terbentuk di dalam sekretory kelenjar saliva. Jadi ada batu yang menyumbat dari saluran kelenjar saliva. Jadi manusia itu sebenarnya apa ya? Banyak itu, jadi tempat-tempat untuk menimbun batu itu banyak. Teman-teman kalau pernah tahu ya, ada batu saliva, ada batu ginjal, ada batu empedu, ada batu banyak banget. Nah, itu sebenarnya ruang-ruang potensial yang menyebabkan terjadinya penumpukan batu. Itu yaitu kembali dari masing-masing individu. Ada yang cenderung jadi batu ini, ada yang cenderung jadi batu itu. Gitu. Dan sebenarnya penyebabnya itu hampir sama. Kebanyakan itu adalah asam urat ya. Jadi asam urat itu bisa ternyata menimbulkan batu saliva. Nanti kita lebih detailnya ada. Oke, untuk patogenesisnya bagaimana perjalanan penyakit dari sialolithiasis atau batu saliva? Jadi yang pertama, karena migrasi debris, makanan, dan bakteri dari rongga mulut ya. Jadi ada sisa makanan, bayangin dulu ya teman-teman ya. Ada bakteri di situ. Nah ternyata debris dan makan bakteri dan sebagainya ini dia menuju duktus, masuk melalui celah-celah kecil ya. Jadi sampai ke ductus yang sempit. Kemudian terjadi kan yang namanya vokal atrofi obstruktif. Jadi membentuk pembuntuan. Jadi ductusnya ini kan akhirnya ketutup ya. Kemudian terjadi atrofi. Lalu apa yang terjadi? Kemudian ketika sistem imun tubuh ini ternyata menurun, kalau memang membaik kan dia mungkin secara tubuh itu kan responnya dia akan mengeluarkan yang namanya sisa debris dan bakteri. Tapi kalau ketika sistem tubuh kita menurun, antimikroba dari salivanya ini menurun, maka bakteri itu semakin berkembang biak. Nah, penyebabnya ini bakteri sebenarnya. Yang menunjang ini namanya bakteri. Berkembang biak, kemudian terjadi peradangan lokal atau lebih lanjut, dan yang terjadi apa? Proses inflamasi ini semakin menyebar ke lobulus yang berdekatan. Dan kemudian terjadi pembengkakan fibrosis, lalu terjadi obstruksi parsial. Lalu terjadi dilatasi dan stagnasi ductus bahan sekretor yang kayak kalsium, akhirnya numpuk di situ kalsiumnya, kemudian membentuk lamel-lamel ini seperti bentukan pipih gitu ya. Nah, terjadi yang namanya pengapuran akhirnya, atau disebut dengan batu saliva. Gitu teman-teman. Nah, kalau secara etiologi ya disimpulkan bahwa etiologi atau penyebab dari sialolithiasis itu ada yang pertama faktor yang mendukung penurunan saliva, bisa dehidrasi, kekurangan minum ya, kemudian antikolinergik atau diuretik, kemudian irregularitas dalam sistem ductus dan peradangan lokal. Ductus setiap manusia itu bervariasi. Jadi mungkin ada beberapa pasien yang dia susunan atau anatominya cenderung menyebabkan debris itu lebih cepat masuk. Nah, itu bisa memicu sialolithiasis. Kemudian perubahan komposisi saliva. Jadi misalnya kalsiumnya di salivanya itu ternyata kok meningkat, maka menunjang mempercepat terjadi yang namanya sialolithiasis. Kemudian infeksi bakteri ternyata juga dapat meningkatkan pH saliva. Dan suasana bahasa ini ternyata juga mendukung pembentukan dari saliva, batu saliva. Kemudian predileksinya, jadi cenderung sialolithiasis ini lebih banyak menyerang kelenjar submandibularis ya, kemudian parotis dan sublingualis. Karena daerah submandibularis ini mungkin daerah yang apa ya istilahnya, lebih potensial posisinya gitu. Jadi dia cenderung terjadi yang namanya sialolithiasis. Kita lanjutkan. Masih tentang sialolithiasis ya. Kalau faktor risikonya apa? Contohnya adalah hipovolemia, kemudian ada infeksi, peradangan, DM, kemudian Sjögren syndrome atau penyakit autoimun, diuretik dan obat antikolinergik, trauma, asam urat, merokok, dan riwayat nefrolithiasis. Nefrolithiasis ini batu ginjal ya. Kemudian manifestasi klinisnya apa? Pasien kalau dia didiagnosis sialolithiasis itu yang terjadi ke pasien apa? Yang pertama nyeri. Jadi akut karena kan ada buntuannya. Jadi kan saliva ini mau keluar gak bisa. Susah gitu. Jadi ada rangsangan untuk ngeluar saliva itu keluarnya susah. Makanya terjadi yang namanya nyeri. Kemudian kelenjar yang terlibat itu misalnya dia ada pembengkakan kelenjar secara ekstraoral. Jadi tekan saat palpasi, ditekan pasti sakit ya. Kemudian ada infeksi tadi. Kemudian tingkat keparahannya sebenarnya tergantung pada tingkat obstruksi dan infeksi kemudian menyertai. Kalau obstruksinya nggak terlalu nutup ya, jadi mungkin nggak terlalu sakit. Tapi kalau sudah hampir nutup sempurna, bahkan ada infeksi sekunder, maka rasa sakitnya semakin besar. Kalau dia tanpa infeksi, dia biasanya unilateral ya. Kemudian dia tidak ada manifestasi sistemik, jadi nggak ada demam, nggak ada apa. Kemudian kalau ada infeksi bersamaan, biasanya ada drainase supuratif, eritema, kegangatan lapisan di atasnya, dan sebagainya. Nah, ini mungkin teman-teman nanti kalau lihat slide yang sialadenitis, kok mirip ya sama sialolithiasis. Nah, itu nanti kita harus gali lagi dari pasiennya. Kemudian juga penting kita butuh yang namanya pemeriksaan penunjang. Gitu. Kemudian untuk diagnosisnya ya bisa pakai plain film, bisa CT, CBCT, USG, endoskopi. Tapi ini kembali ke dokternya. Jadi mau yang bagaimana kalau memang dibutuhkan sudah hampir yakin dengan memfikskan misalnya. Foto oklusal aja cukup gitu. Jadi mempertimbangkan ekonomi pasien juga. Kemudian tata laksana sialolithiasis bagaimana? Kita meskipun tidak melakukan tindakan ini, kita bisa paling tidak bisa mengedukasi pasien ya. Jadi kita harus tahu apa ini kalau pasien seperti ini diapakan gitu. Jadi nanti misalnya kita pun merujuk misalnya. Kita dijelasin nanti kemungkinan nanti dilakukan perawatan seperti ini, seperti itu. Jadi terapinya kita biasanya terapi simptomatis kita yang kasih, tapi kalau kausatif itu sudah rujuk ya. Jadi simptomatis bisa kasih analgesik ya, bisa NSAID, apapun itu bisa. Kemudian hidrasi, antibiotik, antipiretik, sialogugus itu ini untuk merangsang dari saliva. Kemudian bisa dipijat, ditekan-tekan, kemudian bisa diaplikasikan panas, ini jarang dilakukan. Untuk terapi kausatifnya, penyebabnya kalau misalnya dia batunya kecil, maka bisa dipencet aja. Tapi kalau dia 4 sampai 5 mili, dia butuh sialoendoskopi. Kemudian kalau dia udah lebih besar dari 5 mili,
maka harus intervensi bedah ya. Jadi bisa pakai laser, bisa pakai lithotripsy atau ESWL. Jadi pakai gelombang magnet gitu, gelombang gitu. Jadi ditembak nanti pecah akhirnya baru dikeluarkan. Itu untuk penanganan dari batu saliva. Sebenarnya prinsipnya pengobatan batu itu hampir sama ya. Jadi kalau batu ginjal pun seperti itu. Ya pernah baca-baca ya kalau batu ginjal yang ukuran 5 sampai 10 mili itu pakai SWL. Jadi ternyata sama. Karena sama-sama kan dia terjebak di dalam saluran yang harusnya dikeluarkan biar tidak mengganggu fungsi dari organ tersebut. Gitu. Oke. Dan litiasis ada yang ingin diperjelas teman-teman mungkin. Saya izin minum sebentar. Oke, kita lanjutkan dengan mukokel. Teman-teman tadi mungkin mengerjakan soal pretest, ada soal ini ya. Jadi saya sengaja memang bikin soalnya vignette, biar teman-teman bisa ada gambaran gitu. Jadi kalau soal vignette itu kan kita cenderung lebih tahu ternyata clue-nya ini gitu ya ke depannya, sehingga kita mau mengingat suatu kasus lebih enak. Oke, kita mukokel ya, kita bahas mukokel. Mukokel atau pseudokis ya. Pseudokis ini maksudnya kista tapi semu, yang dia itu nggak full, nggak murni kista. Kenapa disebut dengan pseudokis? Karena kista itu kan punya lapisan epitel. Nah, tapi kalau mukokel dia itu nggak punya epitel. Gitu. Jadi makanya dia disebut pseudokis. Nah, mukokel ialah pembengkakan yang disebabkan oleh akumulasi saliva di lokasi trauma atau saluran kelenjar ludah minor yang tersumbat. Jadi dia bisa karena akumulasi, bisa karena tersumbat. Atau dalam bahasa medisnya bisa mukokel ekstravasasi atau akumulasi, atau bisa juga mukokel retensi atau karena tersumbat. Ya, jadi bisa dua ini. Tapi yang sering terjadi itu yang tipe ekstravasasi, yang dia itu kena trauma, kegigit, akhirnya salivanya nimbun di situ dan bentuk benjolan. Tuh. Jadi bisa macam-macam yang sering terjadi itu di bibir dalam. Biasanya saya terjadi di dalam. Kemarin saya juga baru ada pasien seperti itu di rumah sakit. Nah, itu akhirnya saya pun karena rumah sakit saya nggak terlalu besar, akhirnya saya rujuk gitu. Karena memang tindakan untuk tata laksana mukokel itu tidak semudah itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita salah untuk mengambil, maka kemungkinan ada kerusakan di daya jaringan sekitarnya atau mungkin bahkan kambuhan. Jadi penting kita harus edukasi ke pasien. Nah, setelah patogenesis ada etiologi. Etiologi itu, contohnya etiologi mukokel itu yang sering adalah trauma. Trauma oral ya, misalnya pakai behel pasiennya, kemudian atau memang kegigit-gigit. Nah, itu kita harus gali juga ke pasiennya. Kebiasaan buruk ya, penggunaan plastik pengontrol karang gigi, ada alkohol yang membuat kumur, merokok, bahan zat alginat, atau pasien dengan terapi kemoradiasi, atau pasien dengan OLP dan sebagainya. Yang sering adalah trauma oral, minor kronis. Kalau secara predileksi atau lokasinya, biasanya kalau yang ekstravasasi ini terdapat di bibir bawah. Kemudian juga bisa di dasar mulut, ventral lidah, dan mukosa lidah. Tapi kalau yang retensi itu di bibir atas, palatum, sambungan dasar mulut. Retensi itu kan bukan karena trauma ya, jadi karena obstruksi. Jadi mungkin lebih cenderung ke tempat-tempat yang jarang kegigit, jarang yang kena trauma. Next. Kemudian manifestasi klinisnya bagaimana? Ya, ini mungkin gampang sih teman-teman. Makanya kita juga nggak perlu yang namanya pemeriksaan penunjang. Ini jelas, oh ada benjolan di sini dan dia bilangnya gigit misalnya. Benjolannya kayak bening warnanya. Bengkakannya halus, nyeri, atau bisa nyeri, bisa enggak. Kemudian ukurannya dari mili sampai ke senti. Kemudian dia warnanya kalau dia superficial, dia itu warnanya agak keunguan, ke biru keunguan. Tapi kalau dia lebih profunda atau deep, itu warnanya cenderung normal. Gitu. Tapi ada benjolan. Kemudian diferensial diagnosisnya apa? Bisa membran plasmafikulit atau penyakit imun ya, gangguan imun ya. Kemudian lichen planus yang tipe gula dan biopsi. Nah, ini untuk membedakan antara lichen planus atau mukokel dari biopsi. Tapi kalau kita udah yakin jelas ini penyakitnya ini ada perlu dilakukan diagnosis tambahan gitu, biopsi gitu misalnya. Kemudian pelaksananya apa? Kalau dia superficial, dia sembuh spontan biasanya. Jadi nggak perlu diambil. Kalau misalnya, oh ini warnanya udah warna gelap-gelap banget nih gitu kan, dia sembuh spontan. Tapi juga ada yang dia balik lagi, dia persisten. Nah itu harus diambil. Namanya istilah eksisi atau ekstirpasi. Dua hal ini sebenarnya bisa dipakai. Tapi yang sering dipakai itu yang ekstirpasi, istilah ekstirpasi mukokel. Apa itu ekstirpasi? Ekstirpasi itu pengangkatan seluruh massa tumor beserta dengan kapsulnya. Jadi diambil sekapsul-kapsulnya, jadi biar nggak terjadi kambuhan. Tuh. Sampai sini mukokel ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada ya. Kita lanjutkan. Dengan mukokel adalah ranula. Ya. Ranula ini adalah mukokel sebenarnya, tapi dia terletak di dasar mulut ya, dari kanjel sublingualis. Kenapa namanya ranula? Karena bentukannya seperti punggung katak ya, jadi namanya ranula. Ranula ada 3 tipe, ada simple, ada deep atau pelanjing ranula, sama ada mix atau campuran. Bisa ada deep atau bisa superficial. Kalau pelanjing ranula dia tuh sampai daerah leher gitu, makanya dia sampai ada kesulitan nafas juga, itu yang lebih parah. Nah, untuk patogenisnya ya, jadi karena trauma mekanis pada ductus trivinus ini ductus yang dekat dengan kelenjar sublingual ya, kemudian mengakibatkan ekstravasasi saliva. Salivanya akhirnya terjadi ekstravasasi saliva. Ini sama kayak mukokel tadi ya. Kemudian salin kelenjar ludahnya bisa tersumbat, bisa karena selit atau aneurisma ductus. Jadi bisa ekstravasasi, bisa retensi. Kemudian etiologinya trauma mekanis sama. Kemudian faktor risikonya bisa pernah ada riwayat pembedahan di area dasar mulut, variasi anatomi, dehiscent miloioid. Kemudian ada bisa juga kelenjar sublingual yang ektopik. Predileksinya biasanya cenderung sebelah kiri, sedangkan yang pelanjing ranula, kalau yang simpel di kiri, pelanjing dan campuran di sisi kanan. Ini belum tahu yang penyebabnya kira-kira kenapa, tapi memang dari secara klinis, secara yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan itu yang terjadi seperti ini. Kemudian untuk manifestasi klinisnya ya, jadi ada tampak benjolan. Benjolan ini nggak nyeri. Kemudian tumbuhnya lambat, berfluktuasi, dia bergerak, bisa bergerak. Kemudian warnanya kebiruan, ukurannya 1 sampai 5 mili. Kalau pelanjing ranula, dia melibatkan submandibular space dan nggak nyeri. Kemudian kalau dia drainase spontan, dia bisa, tapi nggak sepenuhnya sembuh. Jadi tetap harus dilakukan perawatan kausatifnya, diambil gitu. Namanya apa? Marsupialisasi biasanya. Untuk diferensial diagnosisnya bisa hemangioma, bisa limfangioma, kista dermoid dan lain sebagainya. Diagnosisnya bisa pakai fotoronsen, USG, CT scan, MRI.
Nah, untuk tata laksananya sebenarnya ada banyak, bisa reseksi, bisa marsupialisasi, klesurgery atau istilah tapi yang sering digunakan adalah marsupialisasi. Marsupialisasi ini maksudnya adalah dia membuka jendela, dia membuat jendela biar apa cairan-cairan yang ada di dalam benjolan itu keluar. Tapi dia nggak mengambil gitu ya. Jadi kan di situ mungkin struktur vitalnya lebih banyak ya. Jadi kalau diambil khawatirnya ada masalah di daerah situ, sehingga dibuat yang namanya marsupialisasi. Kalau teman-teman tahu istilah enukleasi, kalau enukleasi itu lebih ke kista. Jadi enukleasi itu diambil secara keseluruhan. Tapi kalau marsupialisasi dia cuma mengeluarkan cairan. Jadi marsupialisasi itu juga bisa digunakan untuk tata laksana kista, tapi pada kasus-kasus kista yang besar, misalnya kista dentigerus yang dia bengkak sampai pipinya, nah itu kan kalau mau dienukleasi, mau diambil keseluruhan itu agak beresiko. Jadinya biasanya itu ada kombinasi marsupialisasi dulu baru enukleasi. Gitu. Nah itu sekedar tambahan informasi. Lanjut ke paramyxovirus ya. Jadi sialolitiasis sudah, mukopel sudah, ranula sudah, sekarang ke paramyxovirus mumps atau epidemic parotitis atau parotitis epidemika atau gondongan. Nah, ini sering terjadi pada pasien anak-anak ya. Oke. Apa itu paramyxovirus mumps? Yaitu suatu infeksi kelenjar saliva yang disebabkan oleh virus RNA atau paramyxovirus dengan periode inkubasi 2 sampai 3 minggu. Ya, jadi cukup lama. Patogenesisnya, jadi karena virus itu kan bisa nular ya lewat droplet, lewat kontak langsung. Dan akhirnya dia masuk ke kelenjar parotis dan terjadilah di situ. Biasanya menyerang parotis ya, dan jarang tapi bisa juga menyerang submandibular dan sublingual. Etiologinya jelas dari arenavirus, dari paramyxovirus. Kemudian predileksinya bisa terjadi pada masa anak-anak usia 5 sampai 9 tahun. Nah, manifestasi klinisnya bagaimana? Biasanya kalau mumps itu gejalanya dulu ya, jadi demam dulu, sakit kepala dulu, malaise dulu, baru terjadi pembesaran kelenjar saliva gitu. Jadi 1 sampai 2 hari nanti berkembang lama-lama ada membengkakkan kelenjar. Itu ciri-cirinya mumps. Beda nanti dengan sialadenitis. Nah, itu nanti saya sampaikan di slide selanjutnya. Kemudian selain itu nyeri pada palpasi, kemudian edema, lalu ada pembengkakan kelenjarnya ini meningkat yang berlangsung selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian trismus, jika ada obstruksi ductus parsial. Nah, ini teman-teman juga nggak boleh menyepelekan seperti ini. Oh, ini paling nanti jatuhnya ke dokter umum, nggak mesti. Ada juga ke dokter gigi. Kemarin saya juga baru ada pasien seperti ini. Pasien anak-anak memang sulit untuk dianamnesa ya. Jadi tahunya dari orang tua pasien. Ini sempat bingung waktu itu antara ini mumps atau dia infeksi odontogen. Karena mirip ya, sama-sama ada benjolan di pipi. Nah, waktu saya lihat pasiennya ternyata intraoralnya bagus. Giginya lubang tapi nggak lubangnya parah. Masih vital. Jadi ini nggak mungkin ini karena infeksi odontogen. Tapi kok bengkaknya kelihatan banget. Nah, cara kita membedakan dia infeksi odontogen atau mumps kelihatan di gambar ini. Kalau dia infeksi odontogen, dia cenderung bengkaknya ke bawah. Tapi kalau mumps, dia cenderung bengkaknya ke atas ya. Dia itu karena kan menyesuaikan lokasi kelenjar saliva ya. Kalau parotitis itu kan di depannya kuping, di depannya telinga. Nah, kalau infeksi odontogen dia itu kalau misalnya daerah submandibular, dia itu nggak sampai ke atas tapi cenderung ke bawah. Itu cara membedakan cara pertama membedakan infeksi odontogen atau mumps. Dan akhirnya pasien itu kan rujukan dari dokter spesialis anak ya. Dibawa ke dokter gigi, saya memberikan jawaban ke dokter anaknya ini bukan dari infeksi odontogen. Akhirnya saya kembalikan ke anak. Kalau kata dokter anaknya, dokter spesialis anaknya, kalau memang dia dalam waktu berapa minggu gak kempes, akhirnya dibiopsi. Nah, jadi kemarin diagnosis dari dokter anaknya itu adalah limfadenitis tapi gitu ya. Jadi karena infeksi. Kemudian selanjutnya adalah diferensial diagnosis ya. Tadi saya sampaikan infeksi odontogen, kemudian ada parotitis karena virus yang lain, bisa HIV atau hepatitis C. Ini yang mungkin membedakan kalau mumps dia itu self-limiting disease, jadi dia nggak perlu obat-obatan kausatif, cukup suportif. Tapi kalau yang penyakit lain, karena hepatitis C dan sebagainya itu mungkin lebih parah lagi. Dia bukan penyakit yang self-limiting disease ya, jadi dia harus butuh tambahan terapi-terapi yang lain, bisa antivirus, bisa yang lain. Nah, kalau mumps ini cukup analgesik, antipiretik, antiemetik, dan dia butuh isolasi mandiri ya, karena kan memungkinkan terjadi penularan. Tapi kalau anak-anak kan nggak bisa isolasi ya, jadi mungkin sebagai orang tua nih, misalnya kita nanti bagaimana cara atau sebagai dokter nanti yang menjelaskan ke orang tua nanti bagaimana mungkin bisa pakai masker dan sebagainya. Nah, itu disampaikan ke pasien dan orang tuanya. Kemudian mumps ini dianggap menularnya itu masa menularnya 2 sampai 5 hari setelah timbulnya pembengkakan kelenjar. Gitu. Oke. Sekarang ke penyakit yang selanjutnya yaitu acute and chronic bacterial sialadenitis ya. Tinggal 3 penyakit lagi. Kalau acute and chronic bacterial sialadenitis, dia mengacu pada pembengkakan yang terjadi secara tiba-tiba dan kelenjar ludah yang terinfeksi menyakitkan. Jadi bisa akut, bisa kronis. Kalau misalnya kronis, dia berarti persisten atau terjadi berulang. Artinya nggak tuntas waktu itu. Nah, biasanya terjadi di saliva parotis. Kemudian bagaimana bisa terjadi yang namanya sialadenitis? Jadi bakterinya ini dia terjadi karena pengurangan aliran saliva sehingga cleansing mekanis atau pembersihan dari mekanis ini berkurang sehingga terjadi bakteri ini berkoloni. Intinya adalah ini hampir sama dengan yang sialolitiasis tadi, cuma kalau sialadenitis dia sudah menyerang kelenjarnya ya. Jadi bakterinya sudah masuk ke sana dan menyebabkan infeksi di situ. Maka terjadi yang namanya sialadenitis. Itis berarti kan ada keradangan. Bakterinya apa? Bakterinya adalah Staphylococcus aureus. Sebenarnya penyebabnya itu banyak. Bakteri yang terlibat itu banyak, tapi yang dominan adalah S. aureus. Faktor risikonya apa? Dehidrasi, obat-obat serogenik, karena kan self cleansing-nya berkurang, kemudian ada kerusakan saraf, obstruksi ductus, kemudian penyakit-penyakit sistemik. Kemudian kalau manifestasi klinis ya, jadi pembesarannya ini bisa unilateral atau bilateral, kemudian dia membesar, hangat, nyeri, ada indurasi atau peninggian, lalu nyeri pekan, kemudian dia ada gejala sistemik, demam, menggigil, malaise. Tapi gejala sistemik ini muncul setelah bengkakan. Jadi bengkak dulu baru ada gejala sistemik. Tapi kalau yang tadi yang mumps itu gejala sistemik dulu baru bengkak. Gitu. Kemudian biasanya hampir 75% itu bakal keluar nanah di orifice ductusnya. Jadi di intraoral misalnya kan kalau orifice-nya ductus Stenson itu kan di dekat M2 ya. Jadi dia keluarnya dari situ. Biasanya nanahnya.
Untuk differential diagnosis, bisa tadi saya sampaikan yang mirip dengan MAMS, kemudian bisa juga kista, bisa juga obstruksi atau neoplasma. Tata laksananya apa? Nah, kalau udah penyakit kita sudah menimbulkan inisial adenitis, maka yang kita kasihkan ke pasien apa? Yang pertama, untuk gejalanya dulu nih, analgesik ya, bisa tambahan cairan. Kalau pasiennya sudah lemes banget, yang sudah infeksinya berat ya, mungkin sampai yang namanya sepsis ya, bisa ya, itu butuh cairan, kemudian obat kumur, nah itu juga penting. Kalau kita yakin itu adalah bakteri adenitis, maka kita kasihkan antibiotik. Tapi antibiotiknya ini kan harusnya secara harus tahu dulu nih bakteri apa gitu kan. Tapi sambil nunggu hasil kultur, jadi pakai antibiotik empiris dulu. Yang empiris itu maksudnya yang mengikuti berdasarkan pengalaman pasien sebelumnya, secara klinis gitu. Nanti setelah hasil kulturnya keluar, baru nanti bakterinya antibiotiknya disesuaikan. Bisa pakai penicillin, bisa golongan cephalosporin, macrolide, metronidazole. Itu memang khusus untuk yang sel adenitis. Kemudian bisa pakai NSAID atau bisa juga pakai steroid untuk mengurangi inflamasinya. Kemudian obat-obat yang bisa memicu ini dikurangin, yang memperparah itu dikurangin ya. Kemudian setelah perawatan tadi baru diamati dulu selama 1-2 hari. Jika nanti ternyata absesnya belum keluar, maka memungkinkan untuk dilakukan drainase ya. Jadi dikeluarkan nanahnya. Oke, selanjutnya adalah Sjögren's syndrome ya. Ini yang terkait dengan penyakit autoimun ya. Teman-teman mungkin masih ingat lagi materi penyakit mulut autoimun. Autoimun itu kan jadi manusia itu kan punya yang namanya sistem imun ya. Kekebalan itu kan pasti ada. Nah, ketika kekebalan ini tidak terkontrol, apa yang terjadi? Dia menyerang tubuh kita sendiri. Itu namanya autoimun. Yang awalnya dia mendukung, yang awalnya dia membantu tubuh kita, ketika dia sudah menyerang tubuh kita, maka dia akan merusak tubuh kita. Itu namanya autoimun. Dan itu bisa terjadi karena beberapa hal ya, ada beberapa faktor. Apa itu Sjögren's syndrome? Ya, Sjögren's penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan keringan mulut dan mata, infiltrasi limfosit, difusi dan destruksi kelenjar eksokrin. Jadi SS ini dia nggak cuma klinisnya nggak cuma di rongga mulut, tapi bisa di mata, bisa di mulut di daerah-daerah yang lain. Jadi sistemiknya jelas ya, nanti di manifestasi klinis dia mungkin bisa mempengaruhi GERD, bisa mempengaruhi lambung juga. Jadi karena autoimun itu artinya sudah merusak seluruh tubuh. Untuk Sjögren's syndrome ada primer sama ada sekunder. Kalau primer dia tanpa adanya penyakit autoimun lain, tapi kalau sekunder dia disertai dengan penyakit lain, misalnya SLE, rheumatoid arthritis atau skleroderma. Kemudian patogenesisnya, jadi Sjögren's syndrome ini kalau dari penelitian sebenarnya belum diketahui pasti ya detailnya sebenarnya karena apa. Tapi ini terkait dengan HLA, jadi genetik berhubungan dengan genetik gitu ya. Jadi sel-sel epitel kelenjar ludah distimulasi oleh interferon dan sitokin sehingga memicu aktivasi sistem imun kronis. Di mana ketika sistem imun kronis ini diaktifasi, maka menghasilkan siklus autoimunitas. Jadi dia menyerang tubuh itu sendiri dan mempengaruhi kelenjar eksokrin. Nah, terjadilah yang namanya SS ini atau Sjögren's syndrome. Manifestasi klinisnya ya, jadi mulut kering, kesulitan berbicara, mengecap menelan, bibir kering, pecah-pecah, kemudian salivanya kental, lalu ada pembesaran kelenjar, bisa unilateral bisa bilateral, giginya karies dan juga mungkin kan terjadi namanya GERD ya. Jadi asam lambungnya naik. Nah, dari beberapa literatur ada yang punya semacam penentuan gitu. Kriteria, kira-kira ini dikatakan SS itu ketika poin-poin apa aja yang harus dipenuhi. Nah, ini yang sering dipakai adalah yang 2016 dari American College of Rheumatology. Jadi ada di tabel ini diketahui, jadi pasien itu dikatakan SS jika memenuhi kriteria inklusi ini. Jadi misalnya dari anamnesa ada persisten selama berapa bulan, kemudian ini dalam bahasa Inggris ya, kemudian makanannya bagaimana, ada keluhan penelanan dan sebagainya. Kemudian dia tidak termasuk di kriteria eksklusi, ya, jadi penyakit-penyakit lain dikesampingkan. Kemudian dia dari vokal limfotik sel adenitisnya bagaimana skornya, kemudian anti SSN-nya bagaimana, ocular staining skornya. Ini dari standar internasional ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau Indonesia mungkin beda lagi. Ini anestum aja. Kemudian kalau Sjögren's syndrome diagnosisnya pakai apa? Biopsi, imaging, dan serologi. Nah, tata laksananya kalau sudah SS itu sudah penyakit yang parah. Jadi banyak sekali obat-obat yang dikasih. Bisa topikal oral, kemudian atau substitusi saliva ya, kemudian topikal ocular agent, matanya diobatin juga, muscarinic agonis, pilocarpine dan cavimelin, kemudian hidroksikloroquine ini untuk autoimun, kemudian glucocorticoid, imunosupressive agent karena kan imunnya berlebihan, jadi harus ditekan, dan biological terapis. Akhir ya, ini tentang sialorea atau hipersalivasi. Jadi hipersalivasi ialah hasil dari peningkatan saliva. Produksi saliva itu penurunan dari clearance dari saliva. Kalau sialorea pada usia anak-anak di bawah 5 tahun itu normal. Jadi kalau anak-anak suka ngileran di bawah 4 tahun itu normal. Tapi kalau di atas 4 tahun suka ngileran, nah itu berarti sialorea gitu ya. Maksudnya ngileran ini intinya kalau dia sering banget gitu ya keluar saliva maka dikatakan sialorea. Bisa primer bisa sekunder. Kalau primer dia yang sebenarnya kalau sekunder dia karena gangguan kontrol neuromuskular ya. Jadi dia ternyata ada fungsi neuromuskular yang bermasalah di situ atau sensorisnya yang bermasalah. Nah, etiologinya apa? Jadi etiologinya bisa terkait penyakit neurologis atau obat-obatan. Obat-obatannya ini di samping ini. Dia karena mungkin minum pilocarpine, cevimelin. Nah, ini semua obat yang cenderung menyebabkan salivanya berlebihan. Bisa juga karena ini penyakit neurologis. Kemudian ada kontaminasi dari logam berat ya. Itu juga bisa menyebabkan yang namanya hipersalivasi. Kemudian manifestasinya bagaimana? Jelas kalau misalnya pasiennya suka ngileran, itu kan pasti secara kualitas hidup pasien masih berkurang. Kemudian gangguan menelan, penyumbatan saluran nafas, kemudian iritasi juga, mungkin bau tidak sedap, dan juga ulkus traumaticus. Untuk diagnosisnya pakai apa? Pakai kita cukup anamnesa, pemeriksaan intraoral, sialometri ini juga penting ya. Jadi dia dikatakan kurang salivanya itu berapa? Ternyata kalau dia berkurang maka dia berlebihan, makanya bisa dikatakan sialorea. Sampel darah juga bisa digunakan kalau ada kecurigaan kontaminasi logam berat. Untuk tata laksananya, jadi menyesuaikan etiologinya.
Jadi kalau misalkan obat, maka obatnya dihentikan ya. Jadi kemudian terapi fisik, kontrol neuromuskularnya, obat-obatannya. Jadi kalau dia berlebihan, maka dikasih agen serogenik ya. Kebalikan ya. Kalau pasien serostomia dikasih obat yang memicu saliva. Tapi kalau dia hipersalivasi atau sialurea, maka dikasih obat serogenik. Contohnya apa? Glycopyrrolate, skopolamin, atropin. Nah, ini semua untuk mengurangi saliva. Mudah-mudahan dan terapi adesi ini juga bisa dilakukan kalau memang sudah parah. Oke, ini slide akhir sepertinya. Manajemen serostomia dan hiposalivasi secara umum ya. Jadi kan kalau misal pasien nggak ada masalah apa-apa tapi dia cuma mengalami gejala subjektif serostomia, maka cukup dikasihkan ini. Terapi preventifnya adalah bisa nih supplemental neutral fluoride atau mungkin kalau pasien itu kan kalau memang dia hiposaliva itu kan pasti cenderung kariesnya meningkat. Jadi dia dikasih topical fluoride giginya untuk mencegah terjadi karies. Kemudian agen mineralisasi bisa chlorhexidin, CBP, CBP. Kemudian perawatan simptomatisnya, jadi kalau misalnya sudah bergejala nih ceritanya, maka bisa konsumsi air yang cukup, kemudian saliva substitusi, bisa pakai gel lubrikan, mouthwash, dan lain sebagainya. Kemudian kalau perawatan lain yaitu bisa stimulasi saliva lokal. Jadi kalau memang dikasih simptomatis tidak bisa, maka harus distimulasi. Misalnya pakai permen, minum permen. Makan permen yang bebas gula tapi ya, kalau memang banyak gula, khawatirnya nanti karies. Kemudian secara sistemik bisa dikasih pilocarpin dan cevimeline ya. Pilocarpin ini dosisnya 5 atau 7,5 mili 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian kalau cevimeline dia dosisnya 30 mili sebanyak 3 kali sehari. Tapi nggak boleh dikasih pada pasien yang asma yang tidak terkontrol, glaukoma dan penyakit kardiovaskular, dan pulmoneri dan nefrolithiasis. Gitu. Oke. Jadi ini slide penutup ya. Jadi ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu Burkitt, kemudian Contemporary, dan buku dari UNED. Teman-teman nanti kalau mau belajar lebih lanjut bisa dipakai buku-buku ini. Oke, sekian presentasi atau materi yang bisa saya sampaikan teman-teman.